Salam cerdas. Nah, kita berjumpa lagi di channel ini, masih dengan saya, Samuel Daci. Nah, kali ini kita masih membahas aplikasi SPSS. Nah, topik kali ini adalah tentang SPSS bagian kelima ya, statistik inferensi yang pertama, tentang Paired Sample T-Test. Nah, pasti penasaran ya? Nah, bagi adik-adik mahasiswa yang sedang belajar SPSS, dan juga bagi sobat cerdas, bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe channel ini, like, dan share, supaya channel ini semakin berkembang, berbagi ilmu kepada sesama. Terima kasih. Nah, kalau begitu kita langsung saja ke pembahasannya. Paired sample t-test itu digunakan untuk menguji dua sampel berpasangan ya. Nah, sebagai contoh, seorang peneliti akan menguji apakah ada pengaruh pelatihan bahasa Inggris terhadap peningkatan nilai ujian bahasa Inggris siswa dengan mengambil sampel data sebanyak 10 orang siswa di sekolah ya, dengan data sebagai berikut. Nah, ini adalah tabel datanya. Nah, dari tabel ini ada sebanyak 10 orang siswa ya. Kolom sebelum ini adalah nilai siswa sebelum dilakukannya pelatihan ya. Untuk kolom sesudah ini adalah nilai siswa setelah dilakukannya pelatihan. Oke? Nah, inilah data yang akan kita olah ya, data yang akan kita teliti. Oke? Nah, bagaimana langkah-langkah menyelesaikan kasus tadi? Nah, yang pertama, kita olah data tersebut di dalam SPSS. Maka kita masuk ke dalam SPSS. Nah, maka yang pertama sekali yang kita lakukan adalah kita harus menentukan variabelnya dulu ya. Nah, variabel di sini adalah dua. Variabel sebelum ya, tipenya numerik, desimalnya 0 ya. Kemudian variabel sesudah, tipenya numerik, desimalnya 0. Nah, setelah kita menentukan variabel, boleh kita tekan Ctrl T ya. Nah, di sini kita ketikkan datanya ya. Di sini saya sudah mengetikkan datanya. Ini adalah nilai untuk sebelum ya, sebelum dilakukannya pelatihan. Yang ini adalah nilai setelah dilakukannya pelatihan. Nah, setelah kita mengetikkan data-datanya, maka kita olah paired sample t-testnya. Caranya, ya, dari menu yang di atas ini, kita klik menu Analyze. Nah, selanjutnya pilih dia Compare Means. Nah, kemudian pilih dia Paired Sample t-test. Kita klik. Nah, selanjutnya, pada kotak Paired Variables, ya, kita masukkan variabel berpasangan yang akan kita olah. Nah, maka kita pilih sesudah dan sebelum ya. Kita pilih dua-dua, kemudian kita klik tombol panahnya. Maka variabel sebelum dan sesudah ya masuk ke dalam kotak paired variables. Nah, selanjutnya klik tombol OK. Nah, maka inilah output dari paired sample t-testnya. Jadi ada 3 tabel di sini ya. Nah, tabel yang pertama ya, yang ini tabel paired sample statistik. Di sini akan menampilkan mean ya, nilai rata-rata untuk sebelum dan juga nilai rata-rata untuk sesudah. Kemudian ada di sini N sebanyak 10 ya, sebanyak 10 orang siswa. Ada nilai standar deviasi, ada juga nilai standar error of mean. Nah, kemudian tabel yang paling penting adalah tabel yang ketiga nih, ya. Di tabel yang ketiga ini, ya, ada di sini nilai mean-nya, ya. Nilai mean-nya untuk sebelum dan sesudah yaitu minus 3,5. Nah, kemudian nilai standar deviasinya untuk sebelum dan sesudah yaitu 2,068 ya. Dan ini adalah nilai standar error of mean yaitu 0,654. Nah, kemudian yang ini adalah nilai T-nya ya. Nilai T hitung ya, yaitu minus 5,351. DF-nya 9 ya. Dan
signifikan to tail, yaitu 0. Jadi nanti kita akan mencari keputusan ya berdasarkan nilai signifikan yang ini. Oke? Nah, itulah cara kita untuk mengolah data di dalam SPSS. Gampang ya? Langkah yang kedua, kita membuat hipotesa dari kasus yang akan kita teliti tadi ya. Nah, maka hipotesanya ya, dari contoh soal tadi ya, seorang peneliti akan menguji apakah ada pengaruh pelatihan bahasa Inggris terhadap peningkatan nilai ujian bahasa Inggris siswa dengan mengambil sampel data sebanyak 10 orang siswa di sekolah dengan data sebagai berikut. Nah, ini adalah tabel nilai ya, nilai sebelum pelatihan dan juga ini nilai sesudah pelatihan. Nah, maka dari contoh kasus ini kita mengambil hipotesa atau dugaan sementara. Nah, hipotesa itu ada 2 nilai ya. Nah, maka apa bunyi H0? Nah, dari kasus ini, maka bunyi H0-nya adalah tidak ada pengaruh pelatihan bahasa Inggris terhadap peningkatan nilai ujian. Nah, itulah nilai atau bunyi daripada H0 ya. Tidak ada pengaruh pelatihan bahasa Inggris ya. Nah, kemudian bunyi H1 ya, ada pengaruh pelatihan bahasa Inggris terhadap peningkatan nilai ujian. Nah, inilah 2 nilai untuk hipotesanya. Oke? Nah, langkah yang ketiga ya, kita mencari nilai T hitung. Oke? Nah, rumus untuk mencari nilai T hitung adalah ini ya. T sama dengan min sebelum dikurang min sesudah dibagi standard error of mean. Nah, inilah rumus untuk mencari nilai T hitung. Nah, selanjutnya, rumus untuk mencari standard error of mean yaitu S dibagi akar N. Nah, S itu adalah standar deviasi ya. Maka rumusnya untuk standar deviasi ya, S sama dengan akar dari sigma D kuadrat dikurang sigma D dikuadratkan per N dibagi N kurang 1. Nah, itulah rumus untuk mencari standar deviasi. Oke? Nah, maka kita membutuhkan tabel bantu ya. Tabel bantu untuk mencari nilai S. Ya, mencari nilai standar deviasi. Nah, maka yang pertama ya, susun nilai X1. Nah, nilai X1 ini adalah untuk nilai sebelum dilakukannya pelatihan ya. Nilai sebelum. Ini adalah kolom X1. Oke? Nah, kemudian X2 ini adalah nilai sesudah ya. Sesudah dilakukannya pelatihan ya. Maka disusunlah nilainya ya dari atas sampai ke bawah. Nah, selanjutnya pada kolom yang berikut adalah kolom D sama dengan X1 dikurang X2 ya. X1 ini, nilai X1 ini, kolom X1 ini dikurang ya X2 ya, atau sebelum dikurang sesudah. Begitu ya. Itu adalah D ya, kolom D. Maka 60 dikurang 65 minus 5 ya. 72 kurang 73 minus 1. 68 kurang 68 0 ya. 70 kurang 74 minus 4. 80 kurang 82 minus 2 dan seterusnya ke bawah. Itu ya. Nah, selanjutnya pada kolom yang keempat ini adalah kolom D kuadrat ya. Maka artinya ya, nilai D yang ini ya, nilai D yang di kolom ini dikuadratkan ya. Maka minus 5 kuadrat 25 ya. Minus 1 ya. Minus 1 kuadrat adalah 1 ya. 0 kuadrat adalah 0. Minus 4 kuadrat 16 ya. Minus 2 kuadrat 4. Minus 4 kuadrat 16. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Oke? Nah, selanjutnya
pada bagian bawah ini, ya, ini adalah total ya. Nah, untuk total kolom X1 atau kolom sebelum, maka totalnya adalah 714 ya. Total atau sigma ya. Nah, kemudian ini adalah total daripada kolom X2 ya, kolom sesudah. Maka ditotalkan ya, semuanya menjadi 749. Oke? Nah, kemudian ini adalah total daripada kolom ini, kolom D ya. Kolom D sama dengan X1 kurang X2. Ditotalkan semuanya, maka menjadi minus 35. Nah, kemudian yang ini adalah total daripada kolom D kuadrat ya. Ditotalkan semuanya menjadi 161. Nah, selanjutnya, maka kita masukkan ke dalam tabel ya. Maka diketahui ya, sigma X1 atau total daripada nilai pada kolom X1 ya. Maka yaitu 714 ya. 714. Nah, kemudian sigma X2 atau total dari data pada kolom X2 berarti 749 ya. Nah, 749. Nah, kemudian sigma D atau total daripada nilai pada kolom D ya. Yang ini ya. Yang ini maka minus 35 ya. Oke, minus 35. Nah, selanjutnya adalah total daripada kolom D kuadrat ya. Atau sigma daripada D kuadrat yaitu 161 ya. Diambil dari sini ya, 161. Nah, inilah data yang kita ketahui ya. Oke. Nah, data inilah nanti akan kita pakai untuk kita masukkan ke dalam rumus. Oke. Nah, maka yang pertama, kita mencari nilai S-nya atau nilai standar deviasi dari rumus ini. Ini adalah rumus untuk mencari nilai standar deviasi. Nah, maka kita sudah mengetahui ini ya, mengetahui data-data ya, data-data yang kita olah dari tabel bantu ya. Maka kita sudah bisa masukkan semuanya nilai-nilai itu ke dalam rumus ya. Maka rumus untuk standar deviasi yaitu S sama dengan akar dari sigma D kuadrat dikurang sigma D dikuadratkan per N dibagi N kurang 1. Nah, maka S sama dengan ya, sigma D kuadrat itu adalah 161 ya. Berasal dari sini ya. Nah, sigma D kuadrat 161. Nah, selanjutnya kurang ya, kurang sigma D. Nah, sigma D adalah minus 35. Nah, berasal dari sini, sigma D minus 35. Oke? Nah, kemudian dikuadratkan per ya, N. N itu adalah banyak datanya ya. Nah, banyak datanya adalah 10 orang siswa ya, maka dia per 10. Nah, kemudian dibagi atau per N kurang 1. Berarti 10 kurang 1 ya. 10 kurang 1. Nah, sama dengan akar dari ya 161 dikurang ya minus 35 kuadrat itu adalah 1225 dibagi 10 ya. Per 9 ya. 10 kurang 1 adalah 9. Nah, maka sama dengan akar dari 161 dikurang, nah, 1225 dibagi 10. Maka itu adalah 122,5 ya. Dibagi 9. Maka sama dengan akar dari ya. Ini ya. 161 dikurang 122,5 itu adalah 38,5 dibagi 9. Maka sama dengan akar dari ini ya,
38,5 dibagi 9 itu adalah 4,278. Maka akar dari 4,278 itu adalah 2,068. Itulah S-nya ya. Itulah nilai dari standar deviasi 2,068. Oke? Nah, selanjutnya kita mencari nilai standard error of mean. Ya, rumusnya adalah ini ya. Standard error of mean sama dengan S dibagi akar N. Maka standard error of mean S-nya tadi sudah diketahui ya, yaitu ini S-nya, standar deviasinya 2,068. Maka S-nya 2,068 dibagi akar N ya. N-nya adalah 10, maka akar 10. Maka sama dengan 2,068 dibagi, nah akar 10 itu adalah 3,162. Gitu ya. Maka sama dengan 2,068 dibagi 3,162, maka hasilnya adalah 0,654. Nah, inilah nilai daripada standard error of mean ya. Oke. Nah, selanjutnya kita sudah bisa mencari nilai T hitung ya. Nah, rumusnya adalah T sama dengan min sebelum dikurang min sesudah dibagi standard error of mean. Nah, maka kita harus cari dahulu nilai min sebelum. Nah, nilai min sebelum itu adalah sigma X1 ya. Sigma X1 per N. Maka ya, nilai sigma X1 tadi adalah 714 ya. Berasal dari sini ya. Nah, ini ya. Sigma X1 714. Oke? Nah, maka 714 dibagi N. N itu adalah 10. Maka hasilnya adalah 71,4. Itulah nilai min sebelum. Nah, selanjutnya kita mencari min sesudah atau rata-rata sesudah ya. Maka sigma X2 ya per N. Maka sama dengan 749 ya. Sigma X2 itu berasal dari sini. Nah, ini dia ya. Sigma X2 749. Oke? Nah, maka dibagi 10, maka hasilnya 74,9. Itulah min sesudah ya, atau rata-rata sesudah. Nah, min sebelum sudah dapat ya, 71,4. Min sesudah juga sudah dapat 74,9. Dan juga standard error of mean-nya juga sudah dapat ya. Maka kita sudah bisa mendapatkan nilai T hitung. Maka kita masukkan nilainya. T sama dengan yang ini adalah ya min sebelum 71,4 ya dikurang min sesudah 74,9 ya dibagi, nah ini adalah nilai standard error of mean 0,654. Maka sama dengan 71,4 dikurang 74,9 itu adalah minus 3,5 ya dibagi 0,654. Maka sama dengan hasilnya adalah minus 5,351. Inilah nilai daripada T hitung ya, minus 5,351. Oke? Nah, jadi kalau kita bandingkan atau kita lihat di dalam output SPSS ya, perhatikan. Nah, ini ya. Perhatikan di sini. Output SPSS-nya, nilai T-nya adalah minus 5,351. Nah, perhatikan juga ini. Min-nya tadi adalah minus 3,5. Standar deviasinya 2,068. Standar error of mean 0,654 ya. Nah, itulah untuk mencari nilai T hitung. Langkah yang keempat, kita akan mengambil keputusan ya. Kita akan melakukan pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan yang akan kita lakukan
itu berdasarkan probabilitas ya. Maka ada dua kondisi ya. Yang pertama, jika probabilitas atau signifikan lebih besar daripada 0,05 atau ini nilai alfanya ya, 0,05, maka H0 diterima. Nah, kondisi yang kedua, jika probabilitas atau signifikan lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Nah, inilah dasar pengambilan keputusan ya. Kita akan menggunakan berdasarkan probabilitas. Nah, maka dari output SPSS yang kita hasilkan tadi, ya, ini ya, dari outputnya pada bagian kolom ini ya, signifikan to tail. Maka nilai signifikannya di sini diketahui 0 ya, 0. Maka ya, pengambilan keputusan kita ya, diketahui probabilitas signifikan to tail yaitu 0,00 ya, itu yang kita ketahui dari output. Nah, karena nilai probabilitas signifikan to tailnya 0,000 lebih kecil ya, lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak ya. Artinya H1 diterima ya. Jadi kalau H0 ditolak berarti yang diterima itu adalah H1. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bunyi dari H1 ya, yaitu ada pengaruh pelatihan bahasa Inggris terhadap peningkatan nilai ujian. Nah, itulah kesimpulan dari kasus kita ini ya. Gampang ya? Nah, berikutnya langkah yang kelima ya, mencari nilai T hitung di dalam Microsoft Excel. Ya. Nah, maka kita masuk ke dalam Microsoft Excel ya. Kita akan kopikan data kita ya. Kita akan kopikan datanya yang ini. Kita blok nilai sebelum dan sesudah, tekan Ctrl C, kemudian masuk ke dalam Excel. Pada bagian sel A1 ini ya, kita tekan Ctrl V ya, paste ya. Nah, maka di bagian atasnya ya, di bagian atas ini kita buatkan X1. Ini untuk nilai sebelum ya. Kemudian yang di kolom B kita buatkan X2. Ini untuk nilai sesudah. Nah, selanjutnya kita mencari ya nilai D-nya ya. Nilai D atau X1 dikurang X2. Nah, maka rumusnya sama dengan ya, kita klik ini ya. Nilai yang pertama ini untuk X1 ya, dikurang nilai X2-nya ya. Kita klik, kemudian enter. Nah, selanjutnya ini kita kopikan ya, kita drag ke bawah. Nah, maka dapat nilai X1 dikurang X2. Nah, selanjutnya ya, di sini kita buat. Selanjutnya di sini kita buatkan nilai N ya. N itu adalah banyak data ya. Banyak data. Kemudian kita buatkan min sebelum ya. Kemudian di bawahnya min sesudah. Kemudian standar ya, deviasi. Selanjutnya kita cari T hitung. Oke. Nah, maka kita mencari nilai N-nya ya. Kita mencari nilai N. N itu adalah banyak seluruh siswa, yaitu 10 ya. Atau rumus di dalam Excel-nya adalah sama dengan conta buka kurung. Nah, ini kita blok ya. Kita blok semua datanya, tutup kurung, enter. Maka hasilnya 10 ya. Nah, sekarang kita mencari nilai min sebelum. Nah, min artinya rata-rata. Maka rumusnya sama dengan average ya. Average buka kurung. Nah, kita blok nilai X1-nya.
ya, nilai untuk yang sebelum ya. Kita blok dari 60 ke bawah sampai 65. Ya, kita blok semuanya, tutup kurung, enter. Maka dapat dia 71,4 ya. Oke. Nah, selanjutnya kita mencari nilai min sesudah atau rata-rata sesudah. Sesudah itu adalah untuk yang X2 ya. Maka sama dengan average, buka kurung. Nah, kita blok nilai untuk X2-nya ya. Tutup kurung, enter. Maka dapat 74,9. Nah, selanjutnya kita mencari standar deviasi ya. Maka rumusnya sama dengan STDF ya, STDF buka kurung. Maka kita blok ini hasil pengurangan X1 kurang X2 ya. Kita blok semuanya. Kemudian tutup kurung, enter. Maka dapat dia 2,06828. Nah, itu ya. Selanjutnya kita mencari nilai T hitung ya. Maka sama dengan rumusnya apa tadi? Harus ingat ya. Nilai T hitung, rumus untuk T hitung. Maka rumusnya adalah buka kurung ya. Ini ya, min sebelum dikurang ya, kita klik min sesudah ya. Tutup kurung dibagi ya. Dibagi standar. Nah, kita belum dapat standar error of mean ya, belum dapat kita. Kita cari dahulu ya standar error of mean. Maka di sini kita tambahkan sedikit standar atau standar error of mean. Oke. Maka rumusnya sama dengan rumusnya adalah S atau standar deviasi ini ya. Kita klik kemudian bagi ya, akar ya. Akar itu adalah SQRT. Buka kurung akar dari N. Kita klik ini 10 ya. Tutup kurung, enter. Nah, maka dapat dia 0,654. 05 ya. Nah, selanjutnya sudah boleh kita mencari nilai T hitungnya. Ya, kita ketik di sini T hitung. Maka rumusnya sama dengan buka kurung, kita klik nilai daripada min sebelum, dikurang, kita klik nilai daripada min sesudah ya. Tutup kurung, dibagi ya. Dibagi ini standard error of mean ya. Kita klik, selanjutnya enter. Nah, maka dapat dia adalah ini ya, minus 5,3513. Nah, kalau kita ingin dia menjadi 3 digit ya, nilainya menjadi 3 digit, boleh ya. Nah, maka untuk dia 3 digit, caranya, nah di bagian atas ini, oke, yang ini kita klik, ini ya, bagian decrease decimal, supaya dia menjadi 3 digit ya. Nah, maka dia minus 5,351. Nah, itulah cara kita untuk mencari nilai T hitung di dalam Microsoft Excel. Gampang ya? Nah, ini adalah pertanyaan dan latihan ya. Nah, bagi adik-adik mahasiswa yang sedang belajar SPSS, nah silakan dijawab pertanyaan ini ya, ketiga pertanyaan ini. Ya. Nah, yang pertama, tuliskan hipotesa dari kasus yang sudah dibahas tadi. Gitu ya. Nah, yang kedua, tuliskan rumus untuk mencari T hitung, standar deviasi, dan standar error of mean dari kasus yang sudah dibahas tadi. Itu ya, dari kasus yang sebelumnya. Nah, pertanyaan yang ketiga, tentukan hipotesa dan cari nilai T hitung dari kasus yang di bawah ini. Ini adalah kasus yang baru ya. Nah, akan diuji apakah ada pengaruh motivasi terhadap nilai ujian algoritma dengan sampel data sebagai berikut. Nah, ini adalah data nilai sebelum ya, sebelum motivasi. Yang ini adalah sesudah motivasi ya. Nah, sampelnya adalah sebanyak 6 orang ya. Nah, silakan
adik-adik mahasiswa yang belajar SPT, silakan dijawab pertanyaan ini. Dan bagi sobat cerdas, ya, sebagai bahan latihan boleh juga mengerjakan soal nomor 3. Oke? Nah, itu dulu topik kita kali ini, ya. Semoga bermanfaat, ya. Dan jangan lupa, bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe channel ini, like dan share, sehingga channel ini semakin berkembang, berbagi ilmu kepada sesama. Terima kasih. Kita akan berjumpa kembali di topik-topik yang akan datang.